Tes. Jelas nggak suaranya? Bersaing suara kita dengan hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima tu'allimuna wa zidna ilma warzuqna fahma warzuqna al-ikhlas. Alhimna rushdana wa'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, hadirin jamaah kajian Nasaiul Hibad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu dan calon ibu-ibu. Kita semua semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada hari hujan, hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat itu kadang-kadang banyak orang tidak melihatnya sebagai rahmat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kemauannya. Orang yang ingin bepergian pakai motor, kira-kira kalau ada hujan seperti ini, dia merasa kesel nggak? Kesel, wah kok hujan. Tapi giliran di saat yang sama, andaikan dia sedang butuh air hujan untuk menyirami pertaniannya, nah dia senang sekali. Itulah manusia, senang dan bahagianya itu ditentukan oleh hawa nafsunya. Nah, kalau orang muslim sejati, bahagianya itu tidak ditentukan oleh hawa nafsunya, tapi ditentukan oleh bagaimana dia memandang segala sesuatu itu sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah perbedaan orang muslim sejati dengan orang muslim yang masih dikuasai oleh nafsunya. Nanti ada bahasanya nih. Nah, kita bahas nanti lebih lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke makalah yang ke-14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala wa an ba'dil hukama'i man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Dari sebahagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu maksudnya orang-orang yang punya kebijaksanaan yang luas. Kalau kita di Jawa, kalau disebut ahli hikmah, pikiran sebagian orang adalah ahli hikmah itu yang biasa, apa namanya, yang biasa buatin jimat, yang buatin raja gitu. Itu ahli hikmah. Bukan itu ahli hikmahnya. Itu bahasa yang sudah dimaknai berbeda dengan makna aslinya. Ahli hikmah itu maksudnya di sini adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan yang luas, seperti Luqman Al-Hakim yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani memaknai alul hikmah di sini sebagai atibbaul qulub, dokter-dokter hati, kata beliau. Orang-orang yang ngerti penyakit hati dan ngerti obat dari penyakit hati tersebut, disebutlah atibbatul qulub.
para dokternya hati. Nah, ada sebagian dari antara mereka berpesan atau mengatakan suatu kalimat penting, yaitu siapapun yang menduga bahwa dia punya wali, wali di sini artinya pelindung atau penolong yang lebih utama dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti pengetahuannya atau ma'rifatnya kepada Allah sedikit, kata beliau. Coba kita renungi lagi. Siapapun, nih kalau ada kata man dalam ilmu usul fikih disebut sigotul umum. Sigotul umum artinya berlaku untuk siapa saja, tidak memandang status, mau dia ustadz ataupun tidak, mau dia orang berilmu ataupun tidak, mau dia orang kaya ataupun orang miskin. Siapapun yang punya dugaan di dalam keyakinannya atau dalam pikirannya, dia menduga bahwa ada penolong, pelindung yang lebih utama dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, baik dia sadar ataupun tidak sadar dengan dugaannya itu, maka ketika itu berarti ma'rifatnya atau pengetahuannya tentang Allah itu amatlah sedikit. Nah, ini kelihatannya sederhana ya. Tapi kadang-kadang di antara kita itu baru terukur apakah dia merasa punya pelindung selain Allah atau tidak di saat dia diuji. Kalau kita melihat ke surat Al-Ankabut, ya, ahasiban nasu ayyutraku itu, ya kan, ayat 2 alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, ya, itu lanjutannya. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika mereka sudah mengaku bahwa kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Ini kalimat tanya tapi bukan untuk dijawab. Nah, kalimat tanya bukan untuk dijawab, tapi itu namanya istiqnas kalau dalam ilmu balaghah. Istiqnas itu cara dialektika yang membuat orang itu nyaman atau merasa dekat. Apakah manusia itu kalau dalam ilmu istilah lain disebut istifham ingkar? Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja ketika sudah mengaku beriman, mereka tidak diuji? Jawabannya, iya, manusia mengira begitu, tapi kenyataannya tidak. Artinya Allah pasti menguji setiap orang yang mengaku dirinya beriman, pasti ada ujiannya. Tidak bisa tidak, pasti ada ujiannya. Nah, di saat ada ujian itulah seseorang akan terlihat apakah di pikirannya dia punya pikiran, punya perasaan bahwa ada sosok lain atau orang lain atau siapapun yang lebih bisa melindungi dia, yang lebih bisa memberikan pertolongan kepada dia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, sekalipun dia ulama, itu berarti ma'rifatuhu, pengetahuannya kepada Allah itu sedikit. Nah, kalau kita santai dalam keadaan tidak diuji, hadirin semua, mungkin kita bisa merasa, wah, saya yakin betul tidak ada yang bisa melindungi saya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kayak kuat banget imannya. Tapi itu bisa dibuktikan, baru bisa dibuktikan kalau sudah ada ujiannya. Saya teringat waktu saya kecil dulu, saya tuh pengen malam hari itu pergi keluar rumah, pengen menikmati apalah di luar rumah itu, pengen. Malam hari pengennya begitu. Tapi kepengen itu di siang hari. Terus kalau saya bayang-bayangin, saya kayaknya nggak takut deh pergi keluar rumah, berani sih kayaknya malam hari. Tapi pas malam itu tiba, kita bangun, kita mau keluar rumah, kok rasanya takut, ada hantu, ada apa segala macam, akhirnya nggak berani keluar. Padahal ketika di siang hari tadi
Rasa-rasanya kalau nanti malam mau keluar rumah pasti sanggup rasanya, nggak bakalan takut. Itu perasaan saya. Kenyataannya nggak seperti itu. Nah, ini juga begitu. Kita bisa jadi merasa bahwa kita tuh punya keyakinan yang kuat bahwa kita ini berkeyakinan tidak ada yang bisa melindungi kita selain Allah, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah, hanya Allah gitu dalam teorinya. Tapi pembuktiannya adalah di saat-saat kita punya masalah. Ketika kita punya masalah itu, kita pertama kali berpikir itu yang akan memberikan solusi syanu. Nah, itu ada kekurangan pengetahuan kita kepada Allah. Misalkan kita butuh sesuatu atau butuh dana, kita butuh sesuatu, butuh dana untuk keperluan tertentu. Ketika kebutuhan itu sudah menghampiri kita, sudah dekat waktunya, pikiran kita pertama kali berpikir, oh si Anu bisa membantu saya, si Anu bisa nolong saya. Pertama kali yang kita pikirkan itu. Nah, itu pembuktiannya berarti kita merasa bahwa ada yang paling mau membantu kita, yang melindungi kita selain Allah. Nah, sebagai seorang mukmin tidak seperti itu harusnya. Di saat pertama kali kita terbesit ada kebutuhan, yang kita ingat, yang kita bawa hati kita pertama kali adalah kepada Allah. Allah yang bisa memenuhi keperluan saya ini, kebutuhan saya ini. Bagaimanapun cara Allah kemudian memenuhinya, itu terserah Allah. Baru kemudian kita berusaha di saat kita butuh itu. Pertama kali kita sudah ingat Allah, kemudian baru kita berusaha. Misalkan kalau kita butuh pinjaman, kita minjam ke A. Tapi tadi sebelumnya ingat, di pikiran kita sudah ada landasan bahwa yang bisa memenuhi hanya Allah. Dan cara Allah memenuhi itu terserah Dia. Terus kita berpikir secara hukum kebiasaan, kira-kira yang bisa membantu kita siapa? Lah, lalu kita coba minta bantuan sama dia. Kalau ternyata dia tidak bisa bantu kita nggak kecewa, karena kita punya keyakinan Allah punya cara yang lain. Bukan lewat perantara orang itu Allah membantu kita. Maka kita coba cari ke yang lain kira-kira. Ternyata tidak mau juga membantu kita nggak kecewa. Nah, inilah keyakinan ini yang penting kita miliki. Setiap orang mukmin harus punya keyakinan seperti itu. Efeknya banyak, efek positifnya. Di antaranya kita tidak mudah kecewa sama manusia. Kalau udah kecewa sama manusia, nanti sakit hati, menyimpan dendam, timbul masalah-masalah lainnya. Gitu. Nah, makanya kaidahnya tadi, siapapun yang menduga bahwa ada yang bisa melindungi dia, membantu dia selain dari Allah, maka itu pengetahuannya kepada Allah bermasalah. Ada orang yang merasa kalau dia punya kasus hukum, dia punya om polisi katanya yang bisa bantu dia. Itu berarti dia punya masalah tentang pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak gitu. Bahkan ada orang yang merasa punya dapat perlindungan ketika dia punya bintang-bintang di bahunya, atau punya style pakaian tertentu. Merasa dengan seperti itu pasti dia akan mendapatkan privilege. Atau punya lampu-lampu yang bisa dia gunakan di mobil pas di jalan, apa namanya? Strobo, apa? Merasa itu lebih membuat dia terlindungi, terbantu. Ada keyakinan seperti itu keyakinan yang salah. Nah, tapi ini bukan berarti kita menjadi fatal. Menjadi fatal itu apa? Ada orang, saya nggak berobat nih katanya, dia sakit. Karena apa? Yang melindungi saya dari kematian, dari penyakit, dari semuanya hanya Allah. Katanya seperti itu. Maka dia nggak ada upaya untuk berobat. Itu fatalis. Itu salah juga. Kita punya keyakinan kepada Allah bukan berarti kita tidak punya tindakan apa-apa. Kenapa? Karena yang menyuruh kita untuk bertindak itu Allah sendiri.
Keyakinan kita tetap kepada Allah. Allah yang kuasa memberikan kesembuhan kepada kita dengan caranya. Bisa jadi lewat dokter ataupun lewat obat tradisional. Allah yang punya cara. Itu keyakinan kita. Sedangkan di tindakan kita, kita dituntut untuk berpikir dengan landasan hukum sebab akibat. Itu. Kita harus berpikir dengan landasan hukum sebab akibat. Maka karena kita nggak tahu penyakit kita apa, kita bertanya ke dokter, kita datangi dokter, kita minta obat, diperiksa sama dokter. Oh, ini penyebabnya ini, akibatnya ini, maka untuk penyembuhannya butuh zat ini, dia kasih resep. Kita ikuti karena dia ahlinya. Itu kita lakukan sebagai wujud kita sebagai seorang hamba yang ngikutin perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ingatkan kepada para sahabat, kata Nabi, tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Tapi bukan berobat itu yang membuat kita sembuh. Kita berobat itu adalah kita mengikuti hukum kebiasaan. Di balik hukum kebiasaan itu, yang mengatur kebiasaan itu adalah Allah. Kalau Allah berkehendak, kita sudah mengikuti alurnya. Ternyata Allah berkehendak lain, ya berarti terserah Allah. Kalau kita sudah berusaha, apapun akibatnya itu terserah Allah. Ini terkait keyakinan, ini penting sekali ini. Banyak orang yang kadang-kadang keliru dalam memahami, akhirnya fatal, akhirnya tidak mau berikhtiar. Rezeki itu mah urusan Allah. Habis itu dia nggak ada usaha apa-apa. Iya urusan Allah, tapi urusan kamu kepada Allah apa? Tanggung jawabmu kepada Allah apa? Allah perintahkan, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ar wabtagu, carilah min fadlillah, karunia-karunia Allah. Jadi kita berusaha itu atas dasar Allah yang perintahkan kita. Adapun keyakinan kita siapa yang memberi rezeki itu dalam hati kita. Kita berusaha bukan berarti hanya usaha itu yang bisa menghidupkan kita. Kalau nggak ada usaha itu kita nggak hidup. Nah itu baru keyakinan yang salah. Kita berusaha adalah sebagai hamba ngikutin perintah Allah. Itu ada orang yang fatal, ada juga orang yang terlalu berlebihan. Dia mengira kalau dia nggak dapat makanan ini, dia nggak bakalan nyaman hidupnya. Kalau nggak dapat nasi, kayaknya dunia ini mau runtuh. Ada juga yang kayak gitu. Itu terlalu bergantung, merasa ada yang membantu dia, melindungi dia selain Allah. Itu bahaya juga. Nah berikutnya, dan siapapun yang mengira bahwa dia punya musuh yang lebih harus dimusuhi ketimbang dirinya sendiri, berarti itu dia kurang pengetahuannya terhadap dirinya sendiri. Coba kita pelan-pelan nih. Kalau ada orang yang mengira bahwa ada musuh yang lebih perlu dia musuhi ketimbang dirinya sendiri, berarti itu dia nggak kenal sama dirinya. Apa itu maksudnya? Musuh di sini maksudnya sesuatu yang harus kita waspadai. Kalau kita mengira bahwa ada faktor lain yang lebih perlu kita waspadai ketimbang diri kita sendiri, itu tandanya kita nggak kenal sama diri kita sendiri. Bahwa diri kita itu punya kecenderungan yang negatif. Benar nggak? Manusia itu pasti punya kecenderungan yang negatif. Yang nggak punya kecenderungan negatif itu malaikat. Malaikat nggak punya, dia disetting ngikutin perintah Allah, dia ikutin semua, nggak ada pikiran untuk mencoba maksiat. Kalau manusia itu ada seperti Nabi Adam, manusia itu kan keturunan Adam. Nabi Adam itu ada rasa penasaran, pengen nyoba buah khuldi, didorong-dorong sama malaikat, dibisik-bisikin, akhirnya nyoba, melanggar. Nah manusia seperti itu. Kalau dia memikirkan, manusia ini kalau dia berpikir tentang dirinya, merenungi tentang dirinya sendiri, dia akan sadar bahwa di dalam dirinya itu ada keinginan-keinginan yang negatif, ada hal-hal yang harus dia waspadai. Nah kalau kemudian kita merasa orang lain lebih perlu kita waspadai ketimbang diri kita sendiri, berarti kita kurang tahu tentang diri kita sendiri, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Itu makalah yang ke-14.
Kita lanjut makalah yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu fi qaulihi ta'ala zaharul fasadu fil barri wal bahri dan seterusnya. Surat Ar-Rum ayat 1. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ada riwayat yang dinisbatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau menafsirkan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi zaharul fasad, telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, di lautan, di daratan dan di lautan. Kerusakan di daratan berarti ada apa tuh? Ada erosi, ada kebanjiran, ada kebakaran hutan dan segala macam, itu adalah kerusakan di daratan. Dan kerusakan di lautan, apa kerusakan di lautan? Ya, ada tsunami atau ada pencemaran laut. Ternyata ada penyelam-penyelam yang menyelam ke lautan. Di dalam lautan tuh dia temukan beberapa ikan terperangkap di dalam roda ban, dalam plastik, dalam benang-benang rajukan gitu. Ada yang kayak gitu ya, gara-gara sampah yang dibuang tanpa teratur. Nah, di sini beliau itu menjelaskan telah tampak kerusakan di laut, di daratan dan di lautan. Dimaknai dengan makna isyari, tafsir isyari. Apa maknanya? Kata beliau, laut, daratan di sini huwal lisan. Daratan itu bisa dimaknai adalah lisan, lidah. Dan lautan itu adalah kolbu. Artinya sudah tampak kerusakan di lisan dan di hati. Nah, ini namanya tafsir isyari. Tafsir isyari itu memaknai lafaz tidak sekedar dengan makna harfiahnya, tetapi memaknainya dengan makna yang lebih dari itu, makna yang tersembunyi gitu. Fa idza fasadal lisan bakat alaihi nufus. Kalau lisan sudah rusak, lisan sudah rusak itu bukan berarti fisik lisannya yang rusak, tetapi buah dari lisan itu sudah rusak. Ucapan-ucapan yang keluar kotor, tidak beradab, menghina, merendahkan, itu namanya lisan yang sudah rusak. Maka bakat alaihin nufus, maka jiwa akan menangisinya. Oke. Orang akan sedih apabila mendengar lisan-lisan sudah rusak. Itu membuat hati tersayat. Wa idza fasadal qalbu, kalau hati yang sudah rusak, maka tidak cuma manusia, bakat alaihil malaikah, maka malaikat akan menangisinya. Oke, di sini kalau hati yang sudah rusak, maka malaikat akan menangisinya. Hati rusak itu apa maksudnya? Maksud di sini hati yang rusak itu adalah hati yang berpenyakit. Dulu kayaknya kita pernah bahas ya, hati itu ada 3 tingkatan. Pada dasarnya awalnya hati kita itu semuanya bersih, hidup dan sehat. Hati kita hidup, hidupnya sehat, karena nggak ada dosa. Lalu ketika sudah balik, berakal sehat, balik melakukan dosa, maka dosa itu menimbulkan titik noda hitam di dalam kolbu. Ketika itu tidak dibersihkan, dibiarkan lama, noda hitam itu semakin banyak, lama-lama menjadi hati berpenyakit, gelap. Yang tadinya bersih, banyak noda hitam, jadi gelap, kotor, berpenyakit. Tapi dia masih hidup. Tapi kalau terus dibiarin gitu, lama-lama hatinya menjadi mati, tidak punya rasa. Nah, kalau hati sudah rusak, artinya dia berpenyakit, maka malaikat akan menangisinya. Kemudian Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini menjelaskan di sini, kata beliau, apa hikmahnya lisan kita itu cuma satu?
Sedangkan mata, telinga itu dua, kolbu juga satu, hati juga satu. Apa hikmahnya? Kata beliau, kenapa lisan kita cuma satu, mata dan telinga dua? Itu pemberitahuan kepada kita bahwa tidak semestinya kita berbicara melainkan dalam hal-hal yang memiliki nilai kebaikan. Artinya membatasi berbicara hanya pada hal-hal yang punya nilai kebaikan. Kalau tidak punya nilai kebaikan, maka kita tinggalkan. Itu hikmah dibaliknya, kata beliau. Terus beliau juga mengutip, ada juga yang berpendapat bahwa lisan yang berzikir dengan berbagai bahasa, lisan ini kan satu, tapi dia bisa menyebut segala, dia lisan ini satu tapi bisa berbagai bahasa diucapkan dengan lisan yang satu itu. Itu menunjukkan bahwa yang diingat, yang disebut itu adalah satu. Itu kutipannya dari beliau. Begitu juga beliau mengatakan, kenapa hati kita satu, lisan kita satu, telinga dan penglihatan dua? Kata beliau, karena kebutuhan kita untuk mendengar dan melihat itu lebih banyak daripada keperluan kita untuk berbicara. Kita mendengar hal-hal positif, mendengar pelajaran, mendengar nasihat, mendengarkan masukan, itu lebih kita perlukan ketimbang kita berbicara. Begitu juga kita menyaksikan hal-hal yang bisa membuat kita merenung, menyaksikan ciptaan Allah, menyaksikan hal-hal yang positif, itu lebih kita perlukan daripada kita berbicara. Itu hikmah dibalik kenapa mata dua, telinga dua, sedangkan lisan cuma satu. Oke. Kita belum sampai kepada bahasan awal tadi ya. Nah, kita bahas dua lagi ya. Satu. Yang ke-16, makalah yang ke-16, kata beliau, sesungguhnya syahwat. Syahwat itu apa? Kalau orang bahasa Indonesia, syahwat itu cenderung dimaknai kepada seksual ya. Padahal syahwat itu umum. Makan itu juga syahwat. Pengen dipuji itu juga syahwat. Pengen dianggap soleh padahal nggak soleh itu juga syahwat. Segala macam kecenderungan kita itu yang negatif itu bisa dikatakan syahwat. Sesungguhnya syahwat itu, kata beliau, dapat menjadikan para raja menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Sekeren apapun raja, kalau dia tidak bisa mengontrol syahwatnya, dia bisa berubah menjadi hamba sahaya, budak. Meskipun statusnya masih raja, tapi di balik statusnya jadi raja itu ternyata dia adalah budak dari keinginan-keinginan syahwatnya itu. Kalau dia raja, pengennya itu memiliki mendapatkan pujian yang berlebihan, maka dia menjadi budak dari pujiannya itu. Kalau dia punya syahwat terkait dengan lawan jenis, maka dia akan menjadi budak dari syahwatnya itu. Nah, kata beliau tadi, syahwat itu dapat ya, bukan pasti, dapat mengubah raja menjadi budak. Artinya kalau raja saja bisa menjadi budak gara-gara syahwat, apalagi yang bukan raja. Apalagi yang bukan raja. Artinya kita semua jika tidak bisa mengontrol syahwat, itu bisa menjadi budak, menjadi hamba sahaya. Sebaliknya, sedangkan sabar, nah sabar itu ada tiga ya. Sabar terhadap cobaan, sabar. Ada cobaan, ada musibah, kita bertahan. Sabar itu tidak sama dengan pasrah. Sabar itu artinya bertahan dan tetap berusaha, itu disebut dengan sabar. Kalau kita baca dalam Al-Quran doa sabar itu, Rabbana afriq alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kepada kami sabar. Itu konteksnya adalah menghadapi musuh dalam perperangan. Musuh banyak, kita sedikit. Musuh punya senjata yang kuat, kita tidak.
tapi kita tetap berjuang, maka kita bersabar. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu disertai dengan perjuangan. Kalau ada orang bilang ya udah saya sabar aja katanya, itu bukan sabar. Dia nggak ada perjuangan terus dia bilang dia sabar, itu bukan sabar, itu pasrah. Dia dizolimi sama orang terus dia bilang ya udah saya sabar aja, nggak ada usaha apa-apa gitu. Nah, itu bukan sabar namanya. Oke. Itu sabar yang pertama, sabar terhadap ujian. Yang kedua, sabar untuk melakukan kebaikan. Kita sholat itu butuh kesabaran nggak tuh? Apalagi kalau imamnya lama-lama kan, oh sabar banget. Mata udah ngantuk, ya, kaki pegel, imamnya bacanya surat Al-Baqarah gitu. Di zaman Nabi ada yang kayak gitu. Yang dimarahin sama Nabi siapa? Imamnya. Imamnya bernama Muaz bin Jabal. Beliau itu kalau habis sholat sama Nabi, kemudian pergi ke kaumnya, terus ngimamin orang di kaumnya itu. Waktu itu ada sholat isya, beliau jadi imam. Ada bapak-bapak pengen ikutan sholat jamaah, padahal dia punya urusan. Ya udah sholat jamaah sama Muaz. Pas lagi sholat, ternyata Muaz ini bacaannya panjang. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, bacaan beliau panjang. Ini bapak-bapak ini karena kepikiran sama kerjaan yang harus dia selesaikan, dia gak bisa lama-lama. Dia memutuskan untuk mufarokoh. Dia selesaikan sholatnya sendiri, selesai dia salam sendiri, dia pergi. Setelah itu terjadilah isu desas-desus bahwa itu orang adalah orang munafik gitu. Orang munafik. Ya beliau tentu merasa terpojokkan, kok jadi bahan gunjingan kalau dia munafik. Akhirnya dia ngadu ke Nabi. Diceritainlah kronologinya. Nah, kemudian Nabi menegur Sayyidina Muaz, kata Nabi, "Afatan anta ya Muaz, afatan anta ya Muaz, afatan anta ya Muaz." Apa mau jadi tukang fitnah, wahai Muaz? Ditegur sama Nabi. Ya dimarahin bukan bapak-bapak itu, tapi Muaznya. Nah, sabar dalam beribadah itu juga itu sabar namanya. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga, ini sabar dalam taat. Sabar yang ketiga, sabar dalam menahan diri tidak melakukan maksiat. Itu sabar yang pasif. Kalau yang pertama sabar menghadapi ujian, apapun bentuk ujiannya, itu sabar yang pertama. Yang kedua sabar aktif, sabar melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu butuh sabar banget loh, apalagi ketika kita sudah membantu orang, berusaha, ternyata kita dimarahi, malah nggak disyukuri gitu. Itu butuh sabar banget itu. Yang ketiga sabar yang sifatnya pasif. Sabar untuk menahan diri tidak melakukan maksiat. Pasif, kita tidak melakukan apa-apa selain dari menahan diri. Pasif, sabar juga. Ada tiga. Nah kata beliau, sabar itu dapat mengubah budak hamba sahaya menjadi raja. Nah lanjutannya, tidakkah kamu melihat, kata beliau, Allah taro ila Yusuf, kepada sejarahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu budak apa bukan? Bukan, sebenarnya beliau bukan. Tapi kan beliau diakui oleh kakak-kakaknya ketika kakak-kakaknya masukin dia ke dalam sumur. Terus ada kafilah, rombongan yang datang ngambil air di sumur itu. Tahu-tahu pas angkat airnya ke atas, embernya ke atas, yang muncul anak kecil Nabi Yusuf. Ya Bushro katanya. Terus kakak-kakaknya lihat dari jauh, datangin. Oh itu budak saya melarikan diri katanya. Sama kakak-kakaknya dianggap Nabi Yusuf itu budak. Ya udah kata orang itu, kalau ini budak kamu saya beli katanya. Dibelilah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dianggap sebagai budak, dibawa ke Mesir oleh wazir ke Mesir. Jadi Nabi Yusuf itu dianggap budak, padahal beliau bukan budak. Nah, kata beliau di sini, lihatlah sejarahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Gimana sejarahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha? Itu ada dalam surat Yusuf. Surat Yusuf itu, hadirin semua Bapak Ibu, itu dari awal Nabi Yusuf kecil sampai beliau ending dari kisahnya itu sampai beliau tua, itu ada dalam satu surat Yusuf. Itu kisah yang sangat lengkap, surat Yusuf. Dalam Al-Quran itu disebut ahsanal qasas, kisah yang paling indah. Itu kayak novel gitu,
Satu surat tapi lengkap cerita-cerita pentingnya dari awal sampai akhir. Nah, Nabi Yusuf kan punya pengalaman dengan Zulaikha. Zulaikha ini adalah istri dari wazir yang membeli Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf ditempatkan, ternyata digoda oleh Zulaikha. Tapi beliau sabar. Sabar yang mana nih dalam hal ini? Sabar yang ketiga, sabar yang pasif. Beliau tahan dirinya untuk tidak mau bertindak apapun. Akhirnya beliau sabar. Kesabarannya itu kemudian hari tidak langsung, tidak instan, beberapa waktu kemudian atau beberapa tahun kemudian membuahkan hasil di mana beliau menjadi raja di Mesir itu. Nah, seorang yang tadinya dianggap budak datang ke Mesir itu dibawa sebagai budak, kemudian menjadi raja gara-gara awalnya adalah sabar. Sabarnya itu sabar yang pasif, padahal menahan diri. Gitu. Nah, jadi kata beliau, kita ulangi, syahwat itu dapat mengubah raja menjadi budak. Sebaliknya sabar itu dapat mengubah budak menjadi raja. Berikutnya, tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron. Makalah yang ke-17 dikatakan bahwa kebaikan bagi orang yang akal atau pikirannya menjadi raja, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanan. Orang maling, apalagi kalau malingnya itu korupsi. Korupsi itu kan maling kakap itu, tapi karena dibahasakan korupsi kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu bahasa penghalusan bahasa. Maling kakap itu butuh kecerdasan nggak? Butuh kecerdasan, kalau enggak mah ketahuan langsung. Ada orang korupsi sudah sekian puluh tahun baru ketahuan. Berarti dia hebat kan? Hebat mengatur strategi supaya tidak ketahuan. Hebat itu pasti punya akal, pikiran, kecerdasan. Berarti ketika itu akal, kecerdasannya menjadi tawanan bagi hawa nafsunya. Hawa nafsunya punya keinginan, kemudian hawa nafsunya itu memperalat akal pikirannya untuk mengeksekusi keinginan hawa nafsu tersebut. Itu namanya orang yang menjadikan akal pikirannya sebagai tawanan dari hawa nafsunya. Nah, kalau di sini dia bilang kebaikan itu ada pada orang yang sebaliknya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan dari akal pikirannya. Hadirin jamaah semuanya, manusia kalau nggak punya hawa nafsu dia nggak bakalan punya semangat. Bangunan ini nggak akan jadi kalau nggak ada manusia yang punya hawa nafsu membangunnya. Hawa nafsu itulah yang menjadi energi. Orang beraktivitas, berkegiatan bisa membuat gedung pencakar langit. Jangankan bangunan ini, gedung tinggi-tinggi itu nggak bakalan ada kalau nggak ada manusia yang punya hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu energi sebenarnya, kekuatan. Jika kekuatan itu dikontrol oleh akal pikiran, maka yang terjadi adalah manfaat. Jangan dikira kita punya kesibukan aktivitas yang bermanfaat itu nggak butuh hawa nafsu, butuh hawa nafsu, butuh hawa. Tapi hawa nafsu yang dikontrol oleh akal pikiran, sehingga dia menjadi energi, tenaga yang bisa membuat kita tetap bugar gitu. Maka kata beliau, kebaikan bagi orang yang akal pikirannya menjadi tuan, tukang kontrol, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanan yang dikontrol, sehingga hawa nafsunya itu menjadi sumber energi yang dapat digunakan oleh akal pikirannya itu untuk mengeksekusi berbagai hal yang positif. Sebaliknya kata beliau, neraka atau wail, kecelakaan, celakalah bagi orang yang hawa nafsunya menjadi amir, menjadi pimpinan atau menjadi kontrol, sedangkan akalnya menjadi tawanan, seperti koruptor tadi. Dia hawa nafsunya menuntut dia untuk mengambil hak-hak orang lain,
Maka kemudian keinginan hawa nafsunya itu memperalat akal pikirannya supaya mewujudkan keinginan hawa nafsunya. Berarti yang menjadi tawanan adalah akal pikirannya, sedangkan yang menjadi tukang kontrolnya adalah hawa nafsunya. Dan itu kecelakaan. Kecelakaan di sini bisa juga kita artikan akan masuk ke dalam neraka wail. Salah satu nama neraka kan neraka wail. Neraka wail. Kalau di sini diterjemahkan wail itu halakun syadidun, kebinasaan yang dahsyat. Mungkin ketika dia berhasil mengelabui orang, menipu orang, dia bisa merasa, wah saya berhasil. Kan ada begitu manusia. Dalam Al-Quran itu dikatakan begini, wa minhum man inta'man hu bikintari yu'addihi ilaika wa min ahlil kitabi man inta'man hu bikintari yu'addihi ilaika wa minhum man inta'man hu bidinaril la yu'addihi ilaika ila madumta alaihi qa'ima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Nah, kalimat ini nih, ada manusia-manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran, dia itu merasa bodoh kalau nggak bisa bodohin orang. Maksudnya tuh, ini orang polos nih, orang polos nitip duit ke dia 1 dinar. Ah, ini orang polos bisa ditipu lah. Kalau dia bisa ditipu, kalau kita nggak nipu dia, bodoh amat kita nih berarti. Merasa diri bodoh kalau nggak bisa berhasil mengelabui, membohongi orang-orang polos. Begitu juga para pejabat, dia kira ini harta nih dalam kekuasaan kita, ini bisa kita kontrol ini. Rugi kita kalau nggak kita mainkan ini project gitu. Nah, merasa seperti itu, merasa bodoh kalau nggak memainkan, dalam arti mengkorupsi, merasa bodoh. Itu orang yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, di antara ahlul kitab itu ada orang yang diberikan titipan dengan harta yang sangat banyak. Dia amanah, dia tetap jaga, dia tetap kembalikan. Ada orang yang jujur, tapi ada juga orang yang meskipun cuma dititip uang sedikit saja, dia nggak bakalan kembaliin kecuali kalau kita masih di sana. Kalau kita udah pergi, kan ada aja alasannya buat nipu. Apalagi kalau yang dititipin harta yang banyak. Nah, itu soal karakter manusia. Ada manusia yang seperti itu. Nah, karakter manusia yang pertama itu dia dikontrol oleh pikirannya, sehingga meskipun dititipin harta yang banyak, dia tetap amanah. Sedangkan manusia yang kedua dikontrol oleh hawa nafsunya, sehingga meskipun hanya harta yang sedikit dititipin, dia tetap tidak amanah, tetap korupsi gitu. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai amir, sebagai kontrol, sedangkan akalnya sebagai alat yang dikontrol. Nah, wal'iyazubillah. Mungkin kita cukupkan dulu untuk membacanya sampai di sini. Kita diskusikan atau pertanyaan, silahkan. Oke. Baik, terima kasih kepada ini Pak Ustadz, mohon pendapatnya. Nah, ini kaitan dengan tadi yang pembahasan mengenai soal orang yang fatalis itu. Itu waktu fenomena ada pandemi itu kan adalah yang punya keyakinan bahwa saya hanya takut pada Allah, misalnya seperti itu. Nah, sementara kan tadi Ustadz sampaikan bahwa kita kan juga harus melakukan usaha juga gitu. Sebab akibat tadi, bahwa misalnya seperti orang punya kendaraan itu kan ada yang mengatakan ikatlah untamu dulu baru kamu menyerahkan pada Allah, seperti itu. Tapi fenomena yang terjadi seperti waktu saat pandemi sepertinya orang diberikan saran untuk sementara mengurangi kegiatan ibadah di masjid itu. Tapi mereka berpendapat ini saya mau ketemu Allah saja dilarang-larang gitu, seperti itu. Sementara kan tadi ya ada hukum sebab akibat yang seharusnya kita pun sendiri harus menjauhi dari sesuatu yang sifatnya mudarat untuk menoleh kebaikan. Mohon pendapat dari Ustaz. Terima kasih. Ini penting ya. Ini sebenarnya benar ya. Di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi datang ke Masjid Nabawi. Dia bawa onta, terus dia turun dari ontanya, dia ketemu Nabi, dia tanya sama Nabi, a'aqiluha au atawakkal 'ala Allah. Pertanyaannya, apakah saya perlu mengikat onta ini
atau saya cukup bertawakal kepada Allah. Ini terlihat Nabi cerdas dalam menjawab pertanyaan. Manusia itu sering Bapak Ibu kejebak sama pertanyaan. Ketika kita diberi dua pilihan, kita terjebak untuk memilih salah satunya. Padahal pilihannya tidak selalu hanya dua itu. Contohnya ketika orang bertanya, mana yang lebih baik? Pemimpin muslim tapi koruptor, atau pemimpin non muslim tapi jujur, tidak korupsi? Mana yang lebih baik? Ketika kita dihadapkan dengan pertanyaan pilihan dengan memberikan dua opsi, kita sering terjebak untuk memilih salah satu keduanya. Padahal kenyataannya pilihannya itu gak cuma ada dua itu. Kenapa kita terjebak dalam dua pilihan itu? Itu sering manusia terjebak. Nah, Nabi pernah dihadapkan sama pertanyaan itu. Apakah saya ikat onta ini atau saya bertawakal kepada Allah? Kata Nabi tidak memilih salah satu dari dua-duanya. Kata Nabi, ikat dia dan bertawakal kepada Allah. Pilihannya gak cuma ada dua yang ditanyakan itu. Pilihannya ada pilihan ketiga, ikat dan bertawakal. Nah, maka kemudian para ulama mengartikan bahwa salah satu syarat sahnya tawakal itu ada usaha dulu, melakukan sebab akibat. Sahabat tadi bertanya apakah perlu diikat atau tidak, itu kan supaya ini onta aman atau tidak gitu. Nah, supaya memastikan dia aman, ikat. Tapi apapun yang terjadi setelah itu, setelah kita mengikatnya, mau lepas atau tidak, itu bukan urusan kita lagi. Itu udah takdir Allah nanti. Kita nggak tahu. Yang penting kita usahakan dulu untuk mengikatnya. Nah, itu dalil untuk tawakal itu harus dibarengi dengan usaha yang berpatokan kepada sebab akibat. Supaya dia tidak terjadi ada akibat onta lari itu sebagai akibat, maka harus dilakukan sebabnya. Apa sebabnya? Ikat. Nah, itu namanya memperpatokan pada hukum sebab akibat. Sunnatullah kalau bahasa Al-Qur'annya. Sebab akibat itu disebut dalam Al-Qur'an sunnatullah. Nah, kemudian bagaimana dengan waktu Covid? Nah, ada orang yang bilang begini, saya nggak takut sama Covid, saya cuma takut kepada Allah. Kalau Allah bilang sakit ya sakit, kalau enggak ya enggak. Saya maunya tetap sholat ke masjid, nggak mau social distancing, nggak mau lockdown. Nah, kalau saya memperhatikan dalam hal ini tuh ada dua orang berbeda. Ada yang pertama karena faktor fatalis tadi, dia itu fatal, memang tidak, dia merasa bahwa kalau dia sholat dia tetap beribadah, itu nggak ada urusan nama itu. Memang dia nggak mau tahu dengan hukum sebab akibat ilmu kedokteran. Ada yang seperti itu. Tapi di samping itu ada juga orang yang tetap meminta manusia ini tetap sholat di masjid, tapi bukan karena fatal, bukan karena fatalis, tapi karena dia punya pandangan yang berbeda bahwa ketika manusia itu tidak mengikuti yang namanya berkumpul dalam ibadah di masjid atau dimanapun ibadah, itu akan ada efek rusaknya yang lebih bahaya daripada menghindari perkumpulan itu sendiri. Manusia ketika dia tidak pernah berinteraksi sama yang lain, itu akan ada akibatnya. Apa akibatnya? Stres, merasa diri nggak berarti, merasa nggak bermanfaat, lalu kesehatannya menurun, tambah kena penyakit, meninggal. Jadi yang membuat dia meninggal bukan COVID-nya, tapi kesehatan mentalnya yang rusak. Nah, ada orang yang berpandangan, ya udah, jangan terlalu kaku, tetap buat guyup supaya psikologisnya tetap, psikisnya tetap terawat. Ada yang berpandangan seperti itu, bukan karena fatalis tadi, bukan karena dia tidak melihat bahwa dia nggak mau tahu gitu, bukan, tapi dia melihat sisi yang lain. Ada di antara ulama dia nggak setuju kalau iya dia mengakui bahwa ini ada penyakit, oke, tetapi dengan cara menjauh dari masjid, tidak mau berkumpul, itu dia nggak setuju bagian itunya. Nah, jadi kita harus rinci dulu yang mananya. Tuh. Tapi kemudian hari ada banyak orang yang ngakui pendapat kedua ini. Setelah terjadi perang Ukraina dan Rusia, kok COVID-nya tiba-tiba hilang? Wallahu alam, itu mah urusan yang lain ya.
Yang penting kita sebagai orang awam dalam hal kesehatan, kita dituntut untuk berpatokan kepada ahlinya yang ngerti tentang kesehatan. Gitu. Kalau ternyata ijtihad orang ahli kesehatan itu keliru, prosedur yang kita lakukan sudah benar, mengikuti alur yang benar. Maka ketika nanti di akhirat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kita sudah punya legal standing bahasa hukumnya, landasan hukum yang kuat bahwa kita berpatokan kepada ahlinya. Ternyata ahlinya keliru, itu urusan lain. Nah, itu harus dipilah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Mungkin ada enggak? Ada. Mungkin yang terakhir kali Ustaz ya. Terkait yang di makalah 17 tadi Ustaz ya. Yang makalah 17. Tadi disampaikan tadi poinnya terkait hawa nafsunya sebagai tawanan dan juga akalnya sebagai amirnya, dan itu yang terbaik begitu Ustaz ya. Pertanyaannya di sini, peran kolbu hati itu di mana Ustaz ya? Kadang-kadang yang mengandalkan pikirannya itu justru terjerumus ke dalam hawa nafsunya tadi gitu. Jadi peran kolbu, apakah ada peran di situ apa seperti apa Ustaz ya? Baik. Jika jadi pertanyaan ya, tadi kalimatnya kebaikan bagi orang yang akalnya menjadi pimpinan sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanan. Terus hati di mana? Kalbu di mana? Nah, ini beda bahasa Al-Quran dengan bahasa kita. Kita harus tahu di Al-Quran itu sebenarnya tidak pernah menyebut akal itu sebagai kata benda. Akal itu sebagai kata kerja. Di Al-Quran dikatakan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yaqiluna biha. Mereka punya kolbu yang mereka tidak berpikir, berakal dengan kolbunya itu. Artinya kita harus tahu bahwa dalam bahasa Al-Quran akal itu bukan suatu benda, tapi suatu kata kerja yang dimiliki oleh hati. Hati ketika berfungsi namanya dia berakal. Nah, gitu gimana ya? Jadi padannya ke bahasa Indonesia nggak ada. Kalau dalam bahasa Indonesia kita itu akal di otak, pikiran di otak, hati di sini, hawa nafsu sisi lain lagi. Jadi ada 3. Tetapi saya pernah baca dari ahli kesehatan bahwa hubungan antara jantung, kolbu itu jantung dalam bahasa, kolbu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia jantung ya, bukan hati. Hati kalau dalam bahasa Inggris liver, bahasa Arab kibdah. Nah beda. Tapi terjemahan ke bahasa Indonesia hati. Padahal yang dimaksud sebenarnya jantung. Hubungan jantung dengan otak itu sangat erat. Seakan-akan 2 hal yang tidak terpisah meskipun posisinya jauh beda. Yang satu di dada, yang satu di kepala. Tapi dia sesuatu yang selalu terhubung, yang tidak berpisah. Orang kalau meninggal dunia itu ditandai dengan apa? Batang otaknya sudah apa ya bahasanya, bahasa medisnya lupa. Batang otaknya itu jadi patokan. Nah kita kembali lagi. Jadi dalam Al-Quran akal itu tadi bukan benda. Jadi kalau dibilang di sini akalnya menjadi pimpinan, maksudnya apa? Kolbunya yang berfungsi mengakali berpikir digunakan untuk berpikir, kolbunya itu digunakan untuk berpikir, itu kemudian kolbunya menjadi pimpinan, sedangkan hawa nafsunya menjadi tawanan. Jadi nggak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Akal sama kolbu itu dua hal. Akal itu adalah kerjanya, yang punya kerjaan adalah kolbu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Ada yang bertanya? Oh iya, tutup dulu ya. Baik. Alhamdulillah kita sudah bisa membahas beberapa
kalam atau ungkapan-ungkapan dari ulama yang terhimpun di dalam kitab Nasaihul Ibad. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menambah kebaikan kita di dunia dan di akhirat, dan menambah kebahagiaan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li dzurriyyatina wa li ikhwatina wa li akhawatina wa li auladina wa li dzurriyyatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li talamizatina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya ghaniyyu ya mughni ya fattahu ya alim ya zal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahhir qulubana wa hasin furujana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz